Pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah ibu juga baik. Hari ini siapa yang gak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Oke, udah fokus semua? Udah siap belajar hari ini? Siap, tapi masih ada yang ngobrol, ada juga yang sibuk dengan buka-buka buku, dengan tulis-tulis, ngerjain tugas. Tugas apa, Andi? Tugas sosiologi, sekarang kan ekonomi. Gak apa-apa, sekarang tutup ya. Yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran ekonomi silahkan tutup dulu, simpan dulu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan. Kenapa pada mengerjakan di sekolah? Kan itu namanya PR, pekerjaan rumah, dan seharusnya dikerjakannya di rumah. Di sini tuh seharusnya fokus dengan pelajaran-pelajaran hari ini. Ya, udah fokus? Udah ya ngobrolnya ya. Oke, kita lanjut pelajaran hari ini. Ada yang tahu kita akan belajar apa? Sekarang kita masih melanjutkan materi kita mengenai ketenagakerjaan. Nah, sekarang kita akan coba ke jenis-jenis tenaga kerja. Nah, minggu lalu ibu sudah memberikan tugas ya. Ingat gak? Ada yang belum? Siapa coba yang belum? Sinta, kenapa? Sudah, tapi bukunya ketinggalan. Oke, tapi masih ingat? Sedikit-sedikit. Oke. Berarti nanti Sinta boleh dikumpulkannya menyusul ya. Kalau bisa besok langsung disimpan di meja ibu saja. Ya? Ya. Oke, kita akan coba membahas tugas-tugasnya ya. Ada yang bisa menyebutkan, kemarin kan ibu menugaskannya itu buat mencari jenis-jenis pekerjaan yang berbeda gitu ya, dan mungkin tidak sebidang gitu ya. Ya, oke. Ibu sekarang mau tanya Rizka, kamu satu aja ya sebutinnya. Coba, siap apa? Dokter. Oke. Ayu, apa Ayu? Chef. Siapa lagi ya? Coba siapa yang mau? Eli apa Li? Tukang. Oke, kita 3 dulu aja ya teman-teman. Nah, jenis-jenis tenaga kerja. Ada yang tahu jenis-jenis tenaga kerja itu ada berapa? Diam. Nih. Udah baca belum? Belum. Berarti nyari tugasnya cuma nyari tenaga kerja aja, cuma mencari jenis-jenis profesi. Oke, nggak apa-apa ya. Coba sekarang ibu jelaskan jenis-jenis tenaga kerja. Jadi jenis-jenis tenaga kerja itu ada 2. Yang pertama berdasarkan kemampuannya, yang kedua berdasarkan hubungannya dengan produksi. Oke, yang pertama berdasarkan kemampuannya, yaitu ada 3. Yang pertama terdidik, yang kedua terlatih, yang ketiga tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya dokter. Dokter itu termasuk ke dalam terdidik, karena untuk menjadi dokter itu mereka harus melakukan pendidikan terlebih dahulu gitu ya, untuk menyelesaikan studinya. Kemudian yang kedua terlatih. Coba apa terlatih? Contohnya coba apa? Tenaga kerja apa? Ada yang tahu? Supir, ya supir bisa gitu ya, karena untuk menjadi supir itu kalau tidak maksudnya tidak melakukan sekolah tinggi pun gitu ya, mereka bisa, asalkan mereka mau belajar. Kayak misalnya mereka melatih diri sendiri. Terus yang ketiga ada tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, coba ada yang tahu apa contohnya? Tadi ada yang nyebutin. Tukang, iya tukang bisa ya. Kemudian jenis yang kedua itu ada jenis tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan produksi. Nah, di sini ada 2. Yang pertama secara langsung, yang kedua tenaga kerja tidak secara langsung. Nah, Andi, kenapa kamu tidak fokus? Ngantuk? Silahkan kamu cuci muka dulu ya. Iya. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Contohnya itu di pabrik ada yang berproduksi. Nah, karyawan operator gitulah ya. Nah, itu termasuk ke dalam
secara langsung, karena mereka yang melakukan pekerjaan itu, membuat misalnya mereka yang merapihkan bahan-bahan itu secara langsung gitu. Kemudian yang tidak langsung itu seperti tim marketingnya. Kenapa bisa dikatakan tidak langsung? Karena mereka itu memang bekerja di suatu perusahaan itu, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan produksi, kegiatan produksi, tapi mereka pemasaran gitu ya, pemasaran keluar untuk memasarkan produk gitu ya. Jadi itu jenis-jenis ketenaga kerjaan. Ada yang mau ditanyakan? Dia, coba ibu mau satu aja yang bertanya. Siapa? Gak ada. Berarti ibu gak bakal dicukupkan ya kalau misalnya gak ada yang bertanya. Coba siapa yang mau? Jangan sampai kalian gak bisa keluar. Oh iya, silakan. Kata Andi, bagaimana Bu sistem upahnya kalau misalnya yang tidak terdidik dan terlatih lebih tinggi daripada yang berpendidikan gitu ya? Ya mungkin ada sebagian tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih itu gede gitu ya upahnya itu, sedangkan yang misalnya kayak guru lah, ibu gitu misalnya, gajinya itu tidak seberapa, bahkan lebih tinggi tenaga kerja yang mengandalkan tenaga saja gitu ya. Karena untuk menjadi guru itu misalnya, atau bahkan profesi lain itu masih banyak tunjangan-tunjangannya. Jadi ada penghargaan lah untuk mereka gitu, untuk kualitas, membayar kualitas mungkin dari pengorbanannya kita juga di sekolah, atau kita bersekolah dulu itu dibayar gitu ya, melalui mungkin perintilan upah yang lain gitu ya. Mungkin segitu nanti udah bisa jawab. Ya ada lagi? Gak ada. Mungkin kalau begitu ibu cukupkan dulu ya pelajaran kita hari ini, dan minggu ini kita juga nggak ada tugas dulu. Silakan teman-teman baca dulu materi untuk selanjutnya. Nanti kita akan masih membahas mengenai ketenaga kerjaan. Jadi silakan baca dulu aja gitu ya. Nanti minggu depan ibu tanya akan belajar apa. Oke? Oke, kita akhiri saja pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.